Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 ke depan merupakan tahun kompetitif di mana masing-masing mempunyai proses yang berbeda satu dengan yang lain. Dari ekonomi banyak sekali kondisi perubahan-perubahan. Dari UMKM yang tadinya sulit untuk mendapatkan kemudahan di sisi pendanaan, tentu ada permudahan-permudahan. Atau pemerintah berusaha untuk memberikan fasilitas yang lebih kepada UMKM. Sekolah pun demikian, ada KKU. KKU itu yang spesialis untuk olahraga. Mereka memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa berolahraga, baik itu sepak bola, atletis, maupun akuatik, atau olahraga-olahraga yang lain. Di bidang seni juga banyak sekali pertunjukan seni. Orang-orang yang ekonominya bagus, syukuran. Yang orang Jawa biasanya nanggap wayang atau kesenian yang lain. Bahkan di Hari Bayangkara, Bapak Polisi kita ini tidak ketinggalan untuk menggelar kesenian tradisional ketoprak, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, yang melibatkan semua aspek yang ada di dalam kepolisian, mohon maaf, ya, di dalam kepolisian. Serta di aspek lain yang tentu mendapatkan prioritas-prioritas yang berbeda sesuai dengan ranah kemampuan masing-masing. Sebagaimana di sisi olahraga, khususnya sepak bola, alhamdulillah sebagai pengganti dari momen ditunjuknya Indonesia menggelar Piala Dunia U20 yang kemarin dibatalkan, diganti dengan Argentina. Sekarang Indonesia mendapatkan kembali ditunjuk oleh FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 menggantikan Peru yang pengumumannya lebih kurang tanggal 23 resmi dari FIFA, dan Indonesia akan sangat bersyukur karena menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Dalam hal ini kembali ke semangat kepemimpinan harus senantiasa dipupuk. Tetapi tidak hanya itu, teman-teman kita yang sekarang sibuk untuk mencalonkan diri di lembaga legislatif, baik DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, maupun DPR RI atau DPR pusat, mereka juga sibuk untuk mencari kesempatan, untuk mencari suara dari ranah masing-masing. Tentunya disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan. Bahkan artis juga sekarang banyak yang beralih profesi. Yang tadinya menyanyi atau bermain peran di layar lebar, sekarang akan memerankan untuk berlomba-lomba menjadi anggota legislatif atau anggota DPR. Tentu ini merupakan sesuatu yang menarik untuk dibahas, setidaknya untuk saat ini. Karena ketika ada pengembangan secara ilmu, ada pengembangan profesi, ada pengembangan secara prestasi, tentu harta itu tidak cukup membantu. Ketika kita mengingat, kebetulan saya adalah pecinta kesenian, khususnya kesenian wayang yang memang diberikan oleh UNESCO menjadi masterpiece, menjadi seni yang humaniora, yang memang menjadi kiblatnya dunia sekarang ini. Indonesia sudah menerima penghargaan dari UNESCO, dan tanggal 7 November itu menjadi hari wayang nasional. Ini membuktikan
ada beberapa ranah yang mungkin ini bekal bagi siapapun, baik bagi anak-anak saya yang tentu berjuang dari sisi olahraga, olimpiade matematika, atau scientific approach, atau pendekatan keilmuan yang lain. Tentu kepemimpinan ini harus dimiliki. Setidaknya agar memberikan pribadi-pribadi yang tangguh, mempunyai karakter, atau setidaknya kalau menjadi atlet ya atlet yang berkarakter. Kalau menjadi guru ya guru yang berkarakter. Kalau menjadi dosen ya dosen yang berkarakter. Kalau menjadi siswa ya siswa yang berkarakter. Mengapa saya tidak mencontohkan kiai? Karena kiai itu sudah mempunyai karakter sendiri. Kiai itu tanpa harus memberikan rekomendasi apapun, tapi ketika beliau ngendiko A, insya Allah santri akan ikuti A semuanya. Ketika memutuskan apa, bahkan kiai itu nilainya lebih besar atau penghargaannya lebih besar daripada pejabat-pejabat mungkin kayak pemerintahan, kayak apa. Kalau kiai sudah ngendiko apa, insya Allah santrinya akan ikut. Termasuk saya juga sudah mengkondisikan untuk saya menjadi orang yang insya Allah bismillah berusaha untuk menjadi religius, tapi juga saya berupaya untuk nasionalis. Caranya dengan apa? Satu kondisi, saya harus mengaji dengan kuat dan saya harus belajar sesuai dengan ranah saya tentunya. Kembali kepada proses ini. Dalam lakon muter Taman Mairo Koco. Nah ini, Taman Mairo Koco atau Taman Sriwedari. Atau di lain sisi ada namanya lakon Sumantri Ngenger. Sumantri ini adalah sosok orang yang tampan, yang dikjaya, yang mempunyai kesaktian yang lebih. Tapi dia tidak mampu menjalankan semuanya. Orang Jawa pinter, Sumantri adalah orang yang berusaha menjadi santri, maka Sumantri. Dan ngenger, ngenger itu artinya menginduk, magang bahasa sekarang. Maka harus mempunyai orang atau sesuatu yang namanya Sukosrono. Sukosrono adalah tokoh yang secara kondisi sebagaimana Buto atau raksasa, Denowo, tetapi dia mempunyai akhlak yang baik. Yang sangat hormat, sangat senang dengan Sumantri. Sehingga ketika Prabu Harjuno Sosrobau menginginkan Patembayan Sayembara untuk apa? Sehingga yang menjalankan adalah Sukosrono. Sukosarono, memberikan solusi. Maka sesulit apapun kondisinya, secerdas apapun mereka, bahasa sosialnya pasti membutuhkan orang lain. Tidak bisa berdiri sendiri. Homo homini socius, tetapi juga homo homini lupus. Tergantung pada kondisinya. Tapi dalam hal ini tentu kita harus memahamkan bahwa seseorang harus mempunyai ilmu yang tepat, ilmu yang baik, dan ilmu yang manfaat tentu saja. Karena kita berlindung pada Allah dari ilmu-ilmu yang tidak manfaat. Kembali pada ranah ini, ketika ada sesuatu, cita-cita atau capaian-capaian yang harus dilakukan, maka kita harus bergerak pada metode yang tepat. Bahasa saya, jangan sampai mengajari burung untuk terbang. Jangan sampai mengajari bebek untuk berenang. Loh, bebek itu tanpa diajari sudah bisa berenang. Burung itu kodratnya ya terbang. Kucing itu ya mengeong. Jadi nggak perlu kita ajari itu. Bagaimana orang-orang itu supaya bisa berinovasi, mengetahui apa yang harus dilakukan, itu penting. Ketika mereka bersosialisasi, kemudian tahu apa yang dilakukan, itu akan jelas. Tetapi kalau nanya-nanya dulu,
Ini butuhnya apa, ini butuhnya bagaimana. Itu adalah pendekatan materialisme. Dan itu tidak akan bertahan lama. Maka dalam hal ini sangat penting sikap-sikap pemimpin yang harus dimiliki. Yang pertama adalah kendel. Berani memutuskan sesuatu. Berani menentukan sesuatu. Ketika pemimpin itu sudah kendel atau berani memutuskan, oh ini benar, ya mari kita dukung. Oh ini salah, mari kita hindari, mari kita cegah. Nah, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Nah, kalau kita lihat ada kemungkaran, ada kesesatan, ya ubah dengan kekuasaan. Kalau mungkin dengan materi kuat, ya hindari hal-hal itu dengan mencegahnya. Secara kekuatan, secara jabatan. Ketika tidak mampu ya dengan lisannya, dikandani, dinasihati. Kalau enggak, kalau memang kok kalah kereng, kalah galak ya cukup di dalam hati saja. Tapi ingat, di dalam kalau hanya dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Nah ini yang harus kita lakukan. Maka seorang pemimpin harus punya pribadi yang kendel. Yang kedua prigel. Prigel itu mempunyai keterampilan. Tidak hanya sekedar lantip, tapi terengginas. Orang tidak hanya mempunyai skill, tapi juga mempunyai penalaran yang real, yang bagus. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibutuhkan, dan apa yang perlu diperbantukan. Itu cepat, maka orang itu harus prigel. Yang berikutnya seorang pemimpin itu harus supel. Bergaul pada siapa saja harus bisa. Karena kalau kita pilih-pilih, wah ini nengrat, wah ini rakyat, wah ini gepeng, ya, wah repot lagi. Maka tidak mungkin bisa menyentuh pada tataran-tataran tertentu. Maka seorang pemimpin diminta untuk supel. Artinya bisa menjelaskan pada siapa saja, di ranah yang mana saja, sesuai dengan bidang masing-masing. Meskipun kita nggak paham pertanian, kalau ada orang yang paham pertanian, setidaknya kita mampu memberikan solusi. Maka pemimpin dituntut untuk supel. Dan yang terakhir, pemimpin itu diminta untuk pinter dan benar. Tapi juga harus kober. Pinter artinya secara kognitif bisa dipertanggungjawabkan. Benar artinya bisa mengkondisikan kapan beribadah dan kapan berikhtiar, serta kapan harus melakukan hal-hal lain. Kober artinya peduli terhadap keluhan, peduli terhadap apa yang disandang oleh masyarakatnya, dan mampu mempertanggungjawabkan atas apa yang ada. Sehingga kita kalau bisa berbekal itu, insya Allah di mana saja kita berada, maka kita akan memberikan rasa aman terhadap yang lain. Ibarat kalau orang nyupir, orang itu sudah punya SIM, kalau mobil ya SIM A, kalau motor SIM C, itu orang yang menumpang itu akan juga senang. Misalnya ditanya, Mas, punya SIM? Punya. Itu orang yang akan bonceng, akan naik motor itu sama-sama mereka juga akan senang. Tapi kalau ditanya, Mas punya SIM? Nggak ada, tapi saya kok. Tapi saya sudah pinter. Loh mana buktinya? Wong SIM aja nggak punya kok bilang pinter. Meskipun formalitas. Tetapi setidaknya pertanggungan jawab itu perlu. Dan SIM adalah tanggung jawab secara tertulis dan letterlek dan diakui. Kalau kendaraan ya STNK. Sehingga ketika kita menjadi pemimpin sudah memahami hal ini, maka realitas kepemimpinan kita insya Allah akan lebih baik. Dan ini saya juga sampaikan kepada teman-teman yang akan berjuang sesuai dengan ranah masing-masing, terlepas apapun partainya, terlepas apapun golongannya, terlepas apapun bidang kerjanya, baik itu atlet ataupun hal lain, maka belajarlah yang banyak. Kalau sudah belajar banyak, sudah berpengalaman, experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru yang paling utama. Jadi jangan sampai kita pengetahuannya minimal, ditunjuk di depan, kita nggak mampu berbuat apa-apa. Itu akan sangat membahayakan dan sangat merugikan banyak orang. Oleh karena itu, semoga dalam kesempatan ini kita tetap bersemangat
mendukung pemerintahan, mendukung kemajuan, mendukung perkembangan, ikut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut upaya melestarikan budaya, ikut upaya mensejahterakan warga negara Indonesia sesuai dengan ranah masing-masing. Harus terbiasa berbagi. Karena kebiasaan kita, terutama orang-orang yang punya penghasilan itu biasanya kan hanya menambah dan mengalihkan. Mari kita upayakan untuk kebiasaan berbagi dan mengurangi. Jadi kalau matematika itu ada pengalihan dan penambahan, tapi untuk pejabat, untuk orang-orang yang mampu, maka harus berupaya untuk berbagi dan mengurangi. Kalau ada sesuatu yang kurang, silahkan ditambah. Kalau ada sesuatu yang masih banyak, maka harus berbagi. Karena harta kita sebenarnya adalah harta yang telah kita bagikan kepada orang lain. Kalau harta yang kita konsumsi, itu akan sangat terbatas. Tapi kalau harta yang sudah dibagikan kepada orang lain, itu merupakan amal jariah. Mari yang berkesempatan beramal, silahkan beramal. Jangan eman-eman. Jangan merasa bahwa istilah orang Jawa itu ora bakal lokak, malah kebak. Nah, tidak akan berkurang, pasti akan bertambah. Al-yadul ulya khairu min yadis suhla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Oleh karena itu, yang terakhir sekali, mari kita doakan sama-sama pada diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang hari ini, saat ini sedang mendapatkan kesusahan yang berlebih. Maka semoga atas doa yang kita panjatkan, kita sampaikan, kita munajatkan pada Allah Subhanahu wa taala, terdukung dengan semua yang terlibat di dalam media ini dan media sosial penjenengan masing-masing. Semoga Allah memberikan keringanan dan Allah memudahkan urusan kita semua. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini dan telah membagi hal-hal ini di medsos penjenengan masing-masing. Semoga amal ibadah penjenengan semua, baik yang tercatat, yang tersirat, baik yang ikhlas ataupun yang lebih ikhlas, mudah-mudahan Allah melipat gandakan dengan sesuatu yang lebih banyak dan lebih melimpah. Saya percaya dan yakin bahwa saya adalah bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tanpa penjenengan semua tentu saya tidak dapat berkarya apa-apa. Tapi dalam hal ini saya berharap bahwa semua yang terlibat dalam acara ini, semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.